Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Raffi Pradiatma Surya Wahyudi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Jaringan 2, yang dimana saya akan yang bertugaskan menjawab dan mempresentasikan dari 5 soal yang sudah dibuat. Untuk soal yang pertama, buatlah resume jurnal dengan tema sistem jaringan. Jelaskan latar belakang jurnal tersebut, metode yang digunakan, dan apa nilai tambah yang ditawarkan pada jurnal tersebut. Untuk judul jurnal yang pertama namanya adalah Rancang Bangun Sistem Monitoring Keamanan Jaringan seperti Teknik Informatika melalui SMS Alert dengan SOA. Untuk latar belakang jurnal ini adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk memonitoring jaringan adalah Snort. Snort adalah sebuah software open source ringkas yang sangat berguna untuk mengamati aktivitas dalam suatu jaringan komputer. Snort dapat digunakan sebagai suatu NIDS atau Network Intrusion Detection System yang berskala ringan lightweight. Dan software ini menggunakan sistem peraturan-peraturan atau rule system yang dapat dibuat sesuai kebutuhan untuk melakukan deteksi dan pencatatan logging terhadap berbagai macam serangan pada jaringan komputer. Selain itu, Snort juga memiliki beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengamankan suatu jaringan seperti Sniper Mode, Packet Logger Mode, NIDS Mode, dan Inline Mode. Untuk metodologi yang digunakan ada 5, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua perancangan pengembangan arsitektur jaringan, yang ketiga pembuatan sistem, yang keempat pengujian sistem, dan yang kelima pengujian keamanan. Nilai tambah yang ditawarkan yang pertama adalah Snort yang diterapkan telah berhasil dibangun dengan baik, yaitu di mana Snort dapat bekerja dengan efektif sesuai dengan rules yang dibuat untuk mendeteksi sebuah serangan atau penyusup pada jaringan informatika dan ditampilkan pada base. Yang kedua, sistem keamanan yang dibangun adalah mendeteksi serangan-serangan yang masuk pada jaringan dengan melakukan dekode oleh Snort decoder terhadap sejumlah source dan lalu lintas yang masuk pada jaringan, sehingga seluruh paket yang masuk ke dalam jaringan akan dibandingkan oleh detection engine apakah sesuai dengan rules atau tidak. Untuk soal yang kedua adalah jelaskan dan gambarkan tentang VLAN. Buatlah model sederhana VLAN dengan packet tracker. Ini saya menggunakan packet tracker untuk modelnya seperti ini. Untuk langkahnya, masukkan IP pada masing-masing PC. Dalam konfigurasi ini saya akan membuat VLAN 10, PC0 dan PC1, dan VLAN 20 sebagai PC2 dan PC3, namun mereka menggunakan segmen IP yang sama. Seperti ini, menggunakan PC1, IP address-nya. Ini adalah PC2, IP address-nya 10.10.3. Ini untuk PC3 10.10.4. Berikutnya langkahnya klik gambar switch, lalu CLI, lalu no, lalu enable configuration terminal, maka akan seperti ini. Berikutnya buat VLAN yang dan diberi identitas berupa nama pada masing-masing VLAN. Daftarkan masing-masing interface ke switch beserta identitasnya masing-masing. Seperti ini, switch on, effect 3 atau 1. Berikutnya klik salah satu PC, yaitu PC0, command prompt init komputer yang memiliki VLAN ID yang sama. Jika sudah bisa, coba ping ke PC yang memiliki VLAN ID yang berbeda. Jika hasilnya timeout, maka konfigurasinya sudah berhasil. Seperti ini hasilnya. Penjelasannya adalah VLAN atau Virtual Local Area Network adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik LAN yang terpisah. Virtual Local Area Network juga bisa dikatakan pengelompokan logis perangkat dalam domain siaran yang sama. VLAN memudahkan administrator jaringan untuk mempartisi jaringan tunggal yang diaktifkan agar sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem mereka tanpa harus menjalankan kabel baru atau membuat perubahan besar dalam infrastruktur jaringan mereka pada saat ini. Virtual Local Area Network cenderung fleksibel karena didasarkan pada koneksi logis atau bukan fisik. Soal berikutnya, jelaskan mana fungsi dari core switch, distribution switch, atau switch extend, kemudian Anda gambarkan model tersebut secara sederhana. Baik, ini jawaban ini adalah gambaran layer core di distribution access. Layer core atau lapisan inti merupakan tulang punggung backbone jaringan. Contoh dalam jaringan hierarki layer core
berada pada layer trustless. Layer code bertanggung jawab atas lalu lintas dalam jaringan. Dalam lapisan ini, data-data terus diteruskan secepatnya dengan menggunakan metode dan protokol jaringan tercepat atau high speed. Misalnya fast Ethernet 100 Mbps, GB Ethernet, FDDI, dan ATM. Lalu pada lalu lintas data digunakan switch karena penyampaian pasti dan cepat. Dalam lapisan ini tidak boleh melakukan penyaringan filter paket karena memperlambat transmisi data dan tidak mendukung workgroup. Untuk toleransi kesalahan digunakan peralatan jalur ganda. Oleh sebab itu, switch dikonfigurasikan dengan menggunakan sparing tree topologi, di mana dapat menciptakan jalur ganda tanpa harus memiliki risiko terjadi lingkaran jaringan. Berikutnya adalah layer distribusi. Disebut juga layer scope yang menerapkan titik komunikasi antara layer akses dan layer inti. Fungsi layer utama layer distribusi adalah menyediakan routing, filtering, dan untuk menentukan cara terbaik untuk menangani permintaan layanan dalam jaringan. Untuk fungsi distributor layer antara lain adalah address atau area jaringan WLAN, dan akses ke workgroup atau departemen, mendefinisikan broadcast multicast domain, routing dari virtual LAN atau VLAN, titik temu beberapa media berbeda yang digunakan dalam jaringan, keamanan, titik di mana akses secara remote ke jaringan dapat dilakukan. Akses layer ini disebut layer desktop. Layer akses mengendalikan akses pengguna dengan workgroup ke sumber daya interwork. Desain layer akses diperlukan untuk menyediakan fasilitas akses ke jaringan. Fungsi utamanya adalah menjadi sarana bagi suatu titik yang ingin berhubungan dengan dunia jaringan luar. Terjadi juga penyaringan filter data oleh router yang lebih spesifik dilakukan untuk mencegah akses ke sesuatu komputer jarak. Di setiap kali sebuah paket melalui router tersebut sebagai sebuah COP. RIP v2 mengirimkan sebuah routing kabel ke router-router tetangganya yang terhubung secara langsung. Berkomunikasi pada tiap router tersebut boleh diterapkan konfigurasi protokol routing sehingga paket yang dikirimkan oleh setiap router sampai ke tujuan. Fungsi access layer antara lain yaitu share bandwidth, switch bandwidth, MAC layer filtering, microsegmentation, memahami model Cisco 3 layer micrograph. Berikutnya jelaskan teknologi VPN dan gambarkan fungsi dalam implementasi VPN-nya. Virtual Private Network atau VPN adalah layanan jaringan virtual yang melindungi privasi Anda saat online di internet. Cara bekerjanya yaitu dengan menyamarkan alamat IP dan mengeksekusi traffic sehingga Anda bisa online dengan aman dan membuka konten yang diblokir di negara atau wilayah Anda. Untuk proses yang dilakukan VPN manfaatnya adalah proxying, adalah autentikasi, tunneling, dan enkripsi. Untuk jenis-jenis VPN ada personal VPN, remote VPN access, dan open VPN ada set tutup VPN. Fungsi VPN ada menjaga privasi, meningkatkan keamanan, dan memberikan kebebasan berinternet. Untuk soal yang terakhir adalah jelaskan tentang network security dan bagaimana pendapat Anda terkait implementasi network security yang baik. Network security bertugas untuk melindungi perangkat keras atau hardware ataupun perangkat lunak yaitu software. Sistem ini menargetkan berbagai macam ancaman siber. Kemudian menghalangi masuknya ancaman tersebut ke dalam jaringan. Singkatnya, network security merubah rangkaian aturan dan konfigurasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap jaringan komputer. Keamanan jaringan sangat penting bagi perusahaan atau organisasi, terutama pada zaman serba digital ini. Ancaman di dunia cyber terus berkembang dan mengintai sehingga berpotensi menyerang sistem komputer Anda. Hacker akan selalu mencari cara untuk membobol pertahanan jaringan demi kepentingan mereka sendiri. Kerumitan arsitektur jaringan pun menjadi alasan pentingnya penerapan network security dalam perusahaan. Dan menurut pendapat saya, sistem keamanan jaringan network security ini sudah baik, namun saya berharap ke depannya sistem ini bisa dikembangkan lagi menjadi lebih canggih agar lebih memaksimalkan sistem dalam hal meminimalisir adanya hacker yang membobol sistem. Itulah presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.